Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Rahmadiah dari Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya. Langsung saja kita mulai. Cari informasi tentang Badan Standarisasi Dunia. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengiriman dan penerimaan agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Carilah informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah ini, antara lain. Yang ke-1 ada International Telecommunication Union atau Himpunan Telekomunikasi Internasional, adalah spesialis agensi PBB yang berwenang mengatur seluruh permasalahan telekomunikasi internasional. ITU dibentuk dengan tujuan memudahkan hubungan-hubungan damai kerjasama internasional antara bangsa-bangsa dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan pemanfaatan jasa-jasa telekomunikasi. Yang kedua ada ITC, ada IEC, International Electrotechnical Commission, adalah organisasi non-profit internasional yang didirikan pada tahun 1906. ITC ini bekerja untuk penyusunan dan penerbitan standar internasional di bidang elektroteknologi, yaitu semua elektron listrik, elektron, dan yang terkait dengannya. Standar IEC meliputi berbagai teknologi pembangkit, transmisi, distribusi listrik, semikonduktor, serat optik, baterai tenaga surya, nanoteknologi, peralatan elektronik untuk rumah atau kantor, dan sebagainya. IEC juga mengelola skema penilaian kesesuaian yang menyatakan apakah suatu perangkat sistem atau komponen sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga ada ISOI, adalah Badan Penetap Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standar Nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba atau internasional. Yang keempat ada IEE, adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Di samping society, IEE memiliki badan standar atau Standard Association IEESA. Yang kelima adalah ANC, adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional. Misalnya ISO, ANSI membantu dengan komunikasi dan jaringan, atau selain banyak hal lainnya. ANSI adalah anggota IEC dan ISO. ANSI adalah lembaga Amerika yang mengeluarkan standar ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ASCII merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal, contohnya 124 adalah karakter I. SQL adalah standar ANSI, bahasa pemrograman untuk mengakses dan manipulasi database. SQL dengan berbagai sistem database antara lain MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase, dan lain-lainnya. Yang keenam ada ATS, atau ArcNet, mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi control real time antara industri dengan commercial marketplace. ArcNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network dan memakai Ethernet controller, chip, dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Yang ketujuh ada CIE, adalah organisasi non-profit
yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, CIE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui oleh presentasinya yang terbaik dalam suatu objek, sama halnya dengan disertifikasikan oleh ISO sebagai body standard atau internasional. Yang ke-8 ada DISA atau Data Interchange Standard Association, merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. Yang ada ke-9 ada ECA dengan diakreditasi oleh ANSI. EIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. Yang ke-10 ada EIA. Electronic Industries Alliance adalah standar dan organisasi perdagangan terdiri sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektron di Amerika Serikat. Yang ke-11 ada ECMA, sebelumnya dikenal as lambang ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi atau informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMA script, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Yang ke-11 ada ETSI, merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan operator jaringan dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Tipe standar ETSI ini untuk melakukan permintaan pasar di industri telekomunikasi. ETSI menghasilkan berbagai standar atau spesifikasi dan laporan sesuai dengan keperluannya. 10, 11, 12. Yang ke-13 ada FCC, adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang dari FCC ini. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpang siuran maupun penyalahgunaan dalam penggunaan sinyal frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. Aturan ini meliputi dalam hal penggunaan frekuensi, bandwidth, maximum power of the international radiator, maximum equivalent isotropical radiated power. Di sini ada IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan sertifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP, kebijakan protokol QoS atau Quality of Service, yang diusulkan sebagai standar IETF untuk mengaplikasikan informasi kebijakan QoS dalam jaringan. Di sini yang selanjutnya ada INCITS, adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi. Sebelumnya dikenal sebagai X3 dan NCTS. INC adalah forum AS tengah yang didefinisikan untuk menciptakan standar teknologi. Standar yang disetujui INCITS hanya menjadi wajib jika diadopsi atau dirujuk oleh pemerintah atau ketika kebutuhan pasar membuatnya menjadi keharusan. Di sini ada ITI, adalah asosiasi perdagangan berbasis di Washington DC yang mewakilkan perusahaan dari industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIC. Sebagai organisasi advokasi, IT bekerja untuk membantu membentuk kebijakan yang berkaitan dengan masalah pajak, perdagangan, bakat, keamanan, akses, dan berkelanjutan. Untuk perusahaan anggotanya melalui 3 divisi utamanya, yaitu adalah lingkungan dan keberlanjutan, kebijakan global, dan hubungan pemerintah. Selanjutnya ada TIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. Organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio privat mobile yang digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi, mana antena, satelit premises, cabling, cover maupun fiber, sistem komunikasi mobile atau mobile, multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya.
Yang terakhir ada Canalike, bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. Bersama dengan ETSI dan CEN, ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Nah, selanjutnya adalah informasi 7 buah layer OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layer. Contoh protokol dan kegunaan protokol pada ke-7 lapisan layer. Di sini ada physical layer merupakan layer ke-1 atau layer bawah pada model revisi OSI layer. Pada layer ini, data diterima dari data line layer berupa frame yang dan diubah menjadi bit stream yang akan dikirim ke tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Pada penerima layer ini akan mengubah sinyal dan pengirim menjadi byte, dan sebelum dikirim ke data link layer byte diubah menjadi byte. Fungsinya adalah bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antara sistem dan memindahkan bit antar device. Yang kedua adalah data link, merupakan layer kedua pada model revisi OSI layer. Pada layer ini data diterima dari network layer berupa paket yang kemudian diinstalasi menjadi frame dan memberikan 2 header, dan kemudian dikirim ke physical layer untuk diteruskan ke penerima. Fungsinya mengkonsumsi bit ke basis dan bit ke frame, menerima perangkat media berupa MAC tracing, deteksi error dan recovery error, menyediakan transmisi pihak dari data. Contoh dari data link adalah NIC atau LAN card. Yang ketiga adalah network, merupakan layer ketiga pada mode revisi OSI layer. Layer ini berfungsi sebagai pengantarkan paket ke tujuan yang dikenal dengan routing. Layer ini mengontrol paket yang akan dikirimkan ke data link layer dengan cara mencari route yang paling mudah dan cepat. Maksud saya adalah paling murah dan cepat. Fungsinya bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan route yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrean trafik di jaringan. Yang keempat ada transport, merupakan layer keempat pada model referensi OSI layer. Layer ini mampu memberikan layanan berupa multi-downlink dan multi-downlink, sehingga pada layer ini kemungkinan sebuah host dapat melayani lebih dari satu proses. Fungsinya: 1. Melakukan segmentasi yang menyatukan kembali data yang transmutasi atau dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama. 2. Menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung. 3. Membuat sebuah koneksi logika antara host, pengirim, dan tujuan pada sebuah interwork. Yang kelima ada session, merupakan layer kelima pada model referensi OSI layer. Lapisan ini membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar simpul. Pada layer ini data transfer dengan jernih dan terkait antara satu dengan yang lain, tetapi kualitas data tersebut akan mengalami delay atau throughput. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga mutu dari fungsi-fungsi transport. Berfungsi bertanggung jawab untuk membantu, mengelola, dan memutuskan session antara layer di atasnya, atau kontrol dialog peralatan atau kode. Yang keenam ada presentation. Sari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, yaitu transisi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara VC dan mainframe membutuhkan konversi dari E, B, C, D, I, C, karakter encoding format ke A, S, C, I, E. Dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, kompresi data, dan ekspresi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Berfungsi bertanggung jawab pada data konversi dan informat untuk transfer data. Yang ketujuh adalah application. Layer ini adalah paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway merupakan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi pada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Fungsinya menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan seperti printer atau aplikasi komputer lainnya. Nah, dari sini saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.